warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat menunaikan aktivitasnya dengan baik. Pada pertemuan yang kedua ini, Pak Guru akan memaparkan materi yang kedua, yaitu dengan judul hikmah beriman pada hari kiamat dan implementasinya, itu yang dapat membentuk perilaku atau akhlak terpuji. Itu kadinya. Nah, semuanya saya harapkan untuk Bapak Ibu juga untuk mendampingi putra-putrinya, untuk memfasilitasi apa yang menjadi perlengkapan dalam pembelajaran kali ini. Anak semuanya langsung pada materi, karena Pak Guru akan mempersingkat materi ini sehingga anak harus memahami pembelajaran tersebut. Bila tidak jelas dapat ditanyakan melalui WA atau melalui WhatsApp grup kelas 6, ya. Oke, anak semuanya, pada materi yang pertama, kemarin sudah dijelaskan, dan sekarang yang materi yang kedua adalah hari kiamat, ketika bumi berhenti berputar. Dalam hal ini akan dijelaskan itu makna hari akhir. Makna hari akhir. Coba anak-anak lihat pada gambar. Di situ ada gambar, bermacam-macam gambar. Di antaranya ada gunung meletus, banjir bandang, kebakaran, bahkan juga ada yang gempa bumi. Nah, coba renungkan, pikirkan, kira-kira hal itu terjadi apa? Namanya peristiwa alam. Nah, kiamat juga peristiwa alam. Nah, maka hari kiamat itu di sini dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil, dan ada pula yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, salah satu contoh dari kiamat kecil itu tadi ada gunung meletus. Pengetahuannya dulu adalah kiamat itu rusaknya alam semesta. Ya, rusaknya alam semesta. Nah, kalau kayu kecil, ya rusaknya alam sebagian. Di antaranya gunung meletus kan cuma sebagian, tanah longsor cuma sebagian, tsunami cuma sebagian. Itu dikatakan kiamat kecil. Nah, kalau kiamat besar, maksudnya rusaknya alam semesta ini seluruhnya, tidak terkecuali penghuni-penghuninya, baik yang berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya rusak. Dan semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah. Ya. Nah, ini anak-anak semuanya, saya harapkan untuk memahami betul-betul dalam membaca surat Al-Qari'ah. Karena apa? Nanti ada praktek, penilaian praktek membaca surat Al-Qari'ah, dan juga ada praktek pengetahuan. Maka dari itu, anak saya harapkan untuk betul-betul memahami bagaimana cara membaca surat Al-Qari'ah yang isinya tentang peristiwa terjadinya hari kiamat. Oke, langsung saja Pak Guru akan memberi contoh tentang kandungan Al-Quran, bacaan Al-Quran, serta kandungannya. Nanti anak-anak dapat membaca sendiri arti maupun penjabarannya. Secara singkat saja Pak Guru akan memberi contoh bacaan surat Al-Qari'ah tersebut. Cara bacanya betul, panjang pendeknya atau disesuaikan dengan
makharijul huruf dan tajwidnya. Oke, dengarkan baik-baik anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jangan terutama yang sudah bisa membaca Al-Quran tentunya sudah bisa. Bagi yang belum, saya ulangi lagi, karena ini memang yang terpenting anak-anak itu harus bisa membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi, coba perhatikan betul-betul. Dari pertama, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Coba nanti video Pak Guru ini diputar berulang-ulang biar kamu dapat membaca dengan benar. Ya. Kalau nanti dalam penampilan kamu, penilaian praktek membaca kamu masih kurang benar, tetap saya suruh untuk mengulang. Kalau banyak yang salah, saya suruh mengulang. Tapi kalau hanya sedikit-sedikit yang mengurangi nilai, kurang sampai mencapai kurang dari nilai 80, maka tetap saya suruh mengulang. Maka perhatikan betul ya anak ya. Diulang berkali-kali. Kalau di rumah ada yang bisa, mohon bimbingan yang di rumah. Ayah ibu kalau bisa mohon bimbingan. Kalau tidak ada, video Pak Guru itu diputar kembali, ditirukan, diamati panjang pendeknya, makharijul hurufnya, jelas denungnya, atau sesuai dengan tajwid. Nah, ini contoh bacaan surat Al-Qari'ah yang menjelaskan di situ tentang hari kiamat. Ya, sekarang kalian memiliki sikap kebiasaan, insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Mempercayai datangnya hari kiamat itu sudah menjalankan perintah Allah, yaitu rukun iman. Yang keberapa coba? Itu rukun iman yang kelima.
beriman kepada hari akhir. Hari akhir tadi digolongkan menjadi dua. Satu yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Contohnya apa kiamat kecil? Matinya seseorang setiap hari, terjadinya gempa bumi, terjadinya tanah longsor, ya toh? Gunung meletus. Itu kiamat yang kecil. Nah, kalau kiamat yang besar disebut kiamat kubro atau kabil. Dan kiamat yang besar ini seluruh alam hancur. Seluruh isi planet dan planet-planet lainnya semuanya hancur. Jadi satu. Dijadikan satu oleh Allah. Ya. Dari seluruh macam planet, dari bumi, Mars, Neptunus dan semuanya itu nantinya akan dijadikan satu oleh Allah. Jadi satu alam oleh Allah yang disebut dengan padang mahsyar dalam keterangan berlanjut. Nah, tidak hanya itu saja, dalam Al-Quran dijelaskan pula di surat Az-Zalzalah. Ya. Kenapa? Peristiwa hari kiamat itu sangat mengerikan, lebih dahsyat dari kiamat kecil kalau kiamat kubro. Padahal gunung meletus sudah mengerikan, tsunami sudah mengerikan, membawa banyak korban ratusan ribu. Ya, tetapi kiamat kubro masih sangat mengerikan dibanding kiamat sugro. Ini dijelaskan di dalam surat Az-Zalzalah. Di antaranya berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Sekali guncangan seluruh alam itu akan berhenti berputar, bergerak semuanya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, yang kita tempati bumi akan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Itu dijelaskan dalam surat-surat yang lain juga ada. Ya. Jadi kelak hari kiamat alam semesta ini akan hancur, manusia seluruhnya akan hancur, semua yang bernyawa akan hancur, akan mengalami mati. Sampai malaikat-malaikat juga akan mengalami kematian. Tidak hanya manusia saja, tidak hanya hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, tetapi semuanya makhluk hidup yang bernyawa akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap awak-awakan yang bernyawa akan mengalami mati. Summa ilaina turja'un. Summa ilaina turja'un, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari kiamat. Dan hari kiamat yang namanya kiamat kubro bermacam-macam namanya. Ya. Nama-nama lain dari kiamat itu juga banyak. Tanda-tandanya juga banyak. Ya. Kalau tanda-tandanya yang sudah lama itu ada. Di antaranya tanda-tandanya akan terjadinya hari kiamat. Ya, yang sejak zaman Nabi pun ada. Apa itu? Munculnya rambut putih. Ya, munculnya rambut putih itu sudah menandakan akan terjadi kiamat. Kecil ya, kiamat kecil. Ya. Nanti akan muncul yang besar, akan muncul kabut asap selama 40 hari. Munculnya Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, dapat menurunkan hujan, dapat menumbuhkan macam-macam. Itu maka dirinya sampai menganggapnya dirinya sebagai Tuhan. Muncul binatang melata dari bumi yang bisa bicara.
matahari terbit dari barat, itu yang sudah dekat. Ya, berarti kiamat ini sudah dekat, tidak tinggal berapa hari saja. Ya, tidak berbulan-bulan. Kalau sudah matahari muncul dari barat. Kalau turunnya Nabi Isa mungkin masih agak lama. Nah, Nabi Isa ini nanti akan mengalahkan yang namanya Dajjal, tokoh penjahat dunia, ya, yang menjadikan dunia ini nanti rusak, mucar-macir. Terus ada keluarnya Ya'juj Ma'juj, terjadinya gerhana di timur, terjadinya gerhana di barat, terjadinya gerhana di Jazirah Arab, bahkan ada keluarnya api dari negeri Yaman. Ya. Itu diantaranya sedikit contoh-contoh kiamat yang namanya kiamat kubro. Kalau sudah terjadi kiamat, itu bunyi trompet yang dibawa oleh malaikat siapa anak? Malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala. Pertama, hancur seluruh alam. Yaitu maka terjadi idza zulzilatil ardu zilzala, bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat, melebihi kedahsyatan apapun. Yang masih mengandung saja kedengaran itu langsung melahirkan. Anak yang dibawa dulu ketika diajak rekreasi kok jadi semacam itu, anaknya tinggal lari, tidak diurusi. Ya. Apalagi hanya teman, apalagi hanya yang lain, tidak diurusi, semuanya memikirkan diri sendiri. Kalau sudah terjadinya semacam itu, jadi manusia nanti ketika terjadi semacam itu sangat-sangat mengerikan. Insya Allah kita tidak akan mengalami semacam itu. Orang Islam, orang mukmin tidak akan mengalami yang namanya kiamat besar. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang iman sudah ditenggelamkan, sudah diketemukan yang namanya alam barzah. Lanjut lagi. Ya. Nah terus sekarang kalau kita sudah mempelajari tentang hari kiamat, nanti akan kalian tahu macam-macam hari kiamat, bahkan juga hikmah mempelajari hari kiamat. Apa sih hikmah? Hikmah itu manfaat. Gunanya apa toh? Manfaatnya apa sih? Kita kalau belajar hari kiamat, kok percaya tentang hari kiamat? Bagi kita akan dapat menambah kesabaran, kebesaran dan kuasaan Allah. Kita bertambah yakin bahwa Allah itu ada. Kita bertambah yakin bahwa nanti akan terjadi kiamat. Kita bertambah yakin bahwa seluruh yang diceritakan dalam Al-Quran itu akan terjadi. Bahwa surga ada, neraka ada, alam kubur ada, semuanya ada. Itu hikmah kita mempelajari tentang beriman kepada hari kiamat. Terus yang lainnya apa? Kita akan bertambah semangat. Oh, besok akan terjadi ini, sehingga kita akan bertambah semangat, terutama dalam ibadahnya. Semangat dalam urusan ibadah. Kalau ingat hari kiamat, ya. Kalau semangat bekerja itu untuk dunia. Tetapi kalau sudah untuk akhirat, dunia pun semangat, akhirat pun semangat. Nyambut gawe dan digunakan untuk sarana beribadah. Nah, hikmah yang lain kita dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bermacam-macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu tentunya anak-anak sudah bisa. Apa sih perbuatan dilarang? Macam-macam. Hal-hal yang jelek yang tidak bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, dan bagi semuanya, terutama bagi agama, itu pasti yang jelek-jelek.
Terus menjadikan kita lebih berdisiplin, jujur, bertanggung jawab, selalu waspada, menjaga lingkungan sekitar kita. Apalagi dalam suasana kali ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang dikatakan mengerikan. Ya, dikatakan mengerikan, memakan korban ribuan korban sedunia. Itu baru tidak seberapa, masih tergolong kiamat kecil. Ya, ada yang penyakit yang sangat mengerikan bagi Allah. Tidak hanya itu, ya, ngendikane para ulama, ya, penyakit yang sangat mengerikan itu penyakit cinta dunia, benci pada Allah. Ya, selalu mencintai dunia tapi tidak mau beribadah. Wes gawe-gaweane semangat banget tapi tidak mau beribadah, tidak mau bersedekah, tidak mau menjalankan perintah Allah, bahkan menjauhi larangan Allah, tapi semangat mencari urusan dunia. Nah, itu penyakit yang sangat membahayakan. Ya, karena apa? Di kemudian hari nanti, di akhirat nanti, orang tersebut akan mengalami penyiksaan. Ya, akan merasakan penyiksaan dari Allah, dari mulai masuk kubur sampai besok di hari kiamat. Itulah penyakit yang sangat mengerikan bagi Allah. Tapi kalau corona, tetap kita waspada. Kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan pribadi dan sebagainya. Ya anak-anak, pelajaran tentang hari akhir saya persingkat, dipelajari sendiri, pahami sendiri, cari referensi lain, boleh kitab-kitab lain, boleh kalian beli buku-buku perlengkapan. Ya, lihat materi Pak Guru yang sudah saya sampaikan, diputar balik, dibaca, dipahami. Ya, sekarang rangkumannya, kesimpulannya. Anak-anak baca bahwa kesimpulan tentang hari kiamat diantaranya satu, bahwa hari kiamat hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sugro dan kubro, atau kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, di hari kiamat kubro seluruh makhluk hidup mati. Tadi sudah saya singgung, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kita diciptakan oleh Allah dan nantinya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, setelah kiamat kubra tiba, maka manusia dikumpulkan ke alam yang sangat luas, yang terbuat dari kumpulan dari bermacam-macam planet, jadikan satu. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya rata, yang namanya padang mahsyar. Ya. Nah, tanda-tanda hari kiamat disampaikan oleh Rasulullah, tetapi hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Semua manusia tidak ada yang tahu, bahkan Rasulullah sendiri tidak tahu. Itu ada hikmah yang dapat dipetik dari kita senantiasa mengingat datangnya hari kiamat, bahwa kiamat ada, surga ada, neraka ada, alam kubur ada, dan alam mahsyar juga ada. Dan nanti akan saya jelaskan lagi ketika ada sudah dipertemukan pembelajarannya di sekolah, anak-anak saya perjelas kembali biar anak-anak akan lebih paham. Oke, setelah itu ada tugas yang anak-anak harus lakukan. Di antaranya ini, ayo berlatih. Latihan, coba merasakan soal itu. Ya, setelah kalian memahami, kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, baca kembali lagi. Kalau Pak Guru lengkap, baca bukunya. Ya,
Setelah itu kamu tulis itu jawaban di buku tulis. Ya. Ayo berlatih, tulis judul ayo berlatih. Jawaban pertanyaannya saja, jawabannya saja di buku tulis. Nomor 1 sampai 5. Nah, terus untuk latihan bawahnya, untuk pernyataan tidak usah ditulis. Itu kamu kerjakan saja. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Terakhir adalah soal ulangan harian. Ya. Soal ulangan harian ini dikumpulkan setelah kamu melaksanakan penilaian praktek. Dalam 1 minggu ini, anak-anak dari hari sekarang, Kamis sampai Kamis lagi besok, kalian mempersiapkan diri untuk menghafalkan atau membaca. Ya, tidak usah menghafalkan, tapi membaca. Ingat, membaca berbeda dengan menghafal. Ya, diperlihatkan bukunya. Anak-anak sering lupa, sering tidak bisa membedakan mana yang membaca, mana yang menghafal. Kalau membaca tanpa buku, tanpa teks. Tapi kalau membaca di depannya ada teks. Ada Al-Quran yang dibaca. Dibaca dengan baik. Tadi sudah saya perintahkan untuk membaca dengan baik. Ya, itu penilaian materi kedua, yaitu membaca surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 9 dibaca, di video, dikirimkan ke WA-nya Pak Guru, melalui grup juga bisa, atau langsung ke WA-nya Pak Guru juga bisa. Mulai hari ini sampai 1 minggu depan. Lewat dari seminggu ke depan, kalau saya apikan, jangan salahkan Pak Guru. Oke ya? Nah, nanti soal ulangan, setelah itu kamu mengerjakan soal ulangan. Ditulis di buku tulis. Ditulis di buku tulis. Jelas? Ya, soal nomor 1 sampai 10 ditulis dengan soalnya dan isiannya. Terus di bulan September nanti anak-anak mengumpulkan seluruh bukunya, dikumpulkan. Buku catatan dari ulangan pertama, ulangan kedua, dan tulisan. Ada 2 macam penilaian praktek, penilaian tulisan dan penilaian bacaan. Al-Qari'ah juga ditulis di buku tulis. Nah ya, Al-Qari'ah ditulis di buku tulis, tulisan ditulis di buku. Nah, untuk penilaiannya nanti awal bulan September kamu mengumpulkan. Akan saya nilai tulisannya, akan saya nilai latihannya, akan saya nilai ulangan hariannya. Sampai di situ dulu, paham anak-anak? Kalau kurang paham, sampaikan pertanyaan melalui WA group, nanti saya juga akan menjawab melalui WA group. Anak-anak ya. Jadi kalau kurang paham, kurang jelas, kurang luas, cari buku referensi untuk dibaca. Sampai di sini dulu, lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.